cewek ini harus punya lah, harus punya pegangan sendiri gitu. Nah, terus akhirnya setelah lulus kuliah, saya kerja deh. Karena saya kan lulusan arsitek, teman-teman. Jadi saya kerjanya, kerjanya arsitek juga. Arsitek juga, kerjanya desain. Terus kerja arsitek, kayaknya sempat bangun aku 1-2 rumah. Terus kok lama banget ya kalau arsitek ini progresnya kok lama. Akhirnya saya mulai terjun ke dunia interior design, karena merasa dunia interior design itu perputarannya lebih cepat, teman-teman. Nggak selama kalau kita arsitek yang mungkin kayak banyak gambar, revisi, dan lain-lain. Jadi saya sebenarnya, tapi pada dasarnya saya itu sebenarnya desain, teman-teman. Ya orang desain itu tahulah idealismenya tinggi. Kalau memang, apalagi kalau arsitek ya, udah sekolahnya susah-susah arsitek, kalau nggak jadi arsitek rasanya malu banget gitu. Kayak udah didoktrin gitu ya dari waktu kuliah tuh, kalau kalau kuliah arsitek, itu nggak semua bisa jadi arsitek beneran. Ya bener, saya salah satunya, teman-teman. Ternyata pada waktu itu saya merasa, nggak mungkin, aku ini pasti jadi arsitek. Ternyata enggak, teman-teman, ya, jadi agen asuransi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Terus akhirnya saya kan karena freelance sama teman, saya memang dari dulu nggak terlalu kayak bisa untuk ikut orang gitu loh, teman-teman, ya. Pada dasarnya saya udah kalau bangun itu nggak bisa pagi gitu ya, terus nggak bisa kayak diperintah-perintah, disuruh-suruh itu kayaknya nggak becus banget gitu loh. Jadi saya dari dulu tuh pinginnya freelance aja, kerjanya yang maksudnya saya bisa atur sendiri. Nah, terus akhirnya saya kerja freelance design karena kita bertiga, ya biasalah kalau bertiga mungkin kan pasti ada yang nggak cocok dan lain-lain gitu. Apalagi yang dua ini akhirnya berpasangan. Jadi ya sudah, saya kalah suara, udah deh nggak ikut lagi, saya udah nggak gabung sama mereka, saya mencoba berdagang, teman-teman. Ya, saya mencoba berdagang, saya jualan spa produk waktu itu, dan jualan aksesoris ya. Dulu kan musim banget ya aksesoris Syahrini kayak gitu-gitu ya. Jadi saya jualan itu, teman-teman. Nyewa stand di ITC sama di Pasar Ratu Mall. Nah, terus itu saya waktu itu jualan spa itu sampai, masih bukan spanya ya, barang-barang spanya. Itu saya sampai bela-belain loh canvassing. Kayak pergi ke satu plaza, aku datengin satu-satu toko untuk nawarin itu. Maksudnya sih bukan mau niat jualan gimana ya, untuk tes market lah, kira-kira orang tertarik nggak sih. Tapi saya bela-belain loh, teman-teman, canvassing untuk jualan itu satu-satu. Nggak ada majikannya, udah pegawainya aja aku tawarin gitu. Ya udah, teman-teman. Terus abis gitu ceritain juga dulu saya juga kan tentang asuransi ini ya lumayan melek ya, karena memang kan ada ya resiko juga terjadi sama papa gitu ya. Jadi mama juga dari dulu itu sudah langsung insurance minded lah, maksudnya ngambil insurance juga kan, karena memang dia single fighter dan saya anak satu-satunya, saya anak tunggal. Terus habis gitu sempat juga waktu saya di Pasar Atom, saya dulu tuh ditawari Prudential sama langganan saya. Terus saya gaya-gaya sih, gaya banget. Tapi bisa nabung berapa, C? 2 juta. Karena kan dia contohnya Pak Ali kan 2 juta nabungnya, ditanyain. Ya udah ngambil 2 juta. Tapi karena akhirnya kan merasa kemahalan juga. Akhirnya nggak jadi ambil, teman-teman. Ya, nggak jadi ambil 2 bulan nggak 2 bulan sih, 2 minggu kemudian kayaknya saya masuk rumah sakit karena DB. Jadi gila, bodoh banget nggak ambil. Tapi ya memang masa tunggu ya ternyata. Ya udah, terus habis itu masuk rumah sakit kena DB, habis berapa belas juta waktu itu. Itu merasa bersalah banget ternyata, teman-teman. Ya ampun, nyari duit nggak seberapa, malah ngerepotin orang tua ya. Malah orang tua disuruh bayarin biaya rumah sakit gue gitu. Terus pulang keluar dari rumah sakit, seminggu kemudian masuk rumah sakit lagi. Karena DB saya nggak istirahat total gitu loh, jadi akhirnya kena lagi. Dan pada waktu itu akhirnya saya ngambil di saudara saya di perusahaan es ya. Kenapa saya ngambil di situ? Karena ya itu saudara, dan juga dia ngomong jangan ambil Prudential tuh mahal. Nah, saya percaya aja, teman-teman. Saya juga nggak compare gimana juga enggak, karena udah saudara saya, nggak mungkin kan bohongin. Nah, teman-teman, ternyata banyak banget kan yang kita alami juga di pasaran seperti itu. Banyak yang ngecap Prudential mahal. Dasarnya apa? Ya kadang yang nggak ada, cuman karena dari agen-agen lain aja bilang, oh Prudential mahal. Yang nggak ada dasarnya bilang mahal. Nah, ternyata saya juga mengalami itu, teman-teman ya. Saya juga merasa, oh Prudential mahal. Tapi ya nggak ada buktinya.
karena gue main percaya aja gitu. Nah, terus ya udah akhirnya waktu itu saya masih jalanin ini ya, bisnis saya di Pasar Atom. Bukan bisnis sih teman-teman, aduh toko kecil-kecil lah, stand gitulah, open stand gitu loh teman-teman. Nah, udah lumayan kan, wah langganan banyak gitu ya, udah lumayan jalan. Nggak nyangka papa tiri saya yang orangnya sehat banget ya, suka olahraga, uban aja nggak ada di rambutnya dia. Tiba-tiba terkena yang nama kanker paru. Tiba-tiba kayak pingsan, blackout, dan batuk-batuk nggak selesai-selesai. Kalau zaman sekarang batuk COVID, kalau dulu nggak tahu kenapa batuk nggak selesai-selesai. Ternyata kanker paru, teman-teman, ya. Dan orangnya anti asuransi. Ya, jadi memang dari kapan hari sama mama saya disuruh ikut asuransi. Nggak mau. Nggak deh, asuransi itu pasti lebih pinter ngitungnya. Pasti kita rugi kalau ikut asuransi. Gitu. Dan akhirnya penyesalan ya pastilah datang belakangan. Ya kan, udah kena baru. Aduh, goblok banget ya kalau ambil asuransi gitu. Akhirnya apa sih teman-teman, nggak ada asuransi? Mama saya kerja ekstra, ya kan? Pastilah udah bingung kan untuk biaya kalau udah cancer itu kan namanya biaya gojok ya teman-teman ya, nggak mungkin nyicil gitu loh. Ya begitu drop ya udah langsung keluar uang gitu ya. Nah, akhirnya saya kan bagian jaga karena mama kan harus kerja tuh. Kalau pakai duit saya kan nggak nyucuk gitu ya teman-temannya, karena saya nggak sukses itu gitu Mas Yan ya. Nah akhirnya toko saya yang sudah saya ada langganan dan lain-lain terbengkalai, saya nggak terlalu ngurusin karena saya lebih banyak jagain papa. Nah gitu deh. Jadi kondisinya kalau orang sudah terkena sakit kritis itu ya, bukan cuman income orang itu berhenti, bukan cuman biaya rumah sakit yang jalan terus, bukan cuman biaya yang pengobatan di rumah itu jalan terus, tapi kerjaan orang yang sekitarnya juga ikut keganggu, income-nya juga ikut keganggu, teman-teman. Jadi efeknya tuh gede banget yang namanya kalau seseorang tuh kena kondisi kritis gitu. Dan saya ngalami itu, akhirnya teman-teman semakin lama semakin sepi toko saya. Karena nggak gua urusin ya. Nah, langganan itu lama-lama semakin merotol ya, rontok gitu ya, teman-teman. Maklum ya kalau saya agak mendok-mendok. Ya udah, terus akhirnya tahun 2012 saya menikah, terus Pasar Atom saya tutup aja deh, udah sewanya makin mahal ya. Untungnya sama kerjanya mungkin nggak sebanding, jadi udah deh aku tutup aja. Nah, kebetulan suami saya kan kerjanya mebel dari dulu. Dia kayak dari papa gitu, dari keluarga, memang usahanya mebel. Ya udah, wah klop banget nih suami gue kerja mebel. Udah deh, kita kerja ini aja, interior gitu ya. Nah, kita nih kepingin punya angan-angan, ya namanya pasti baru married gitu ya. Aduh, pingin banget bikin showroom yang bagus, terus kita nanti kerjanya desain dan lain-lain dan lain-lain. Ternyata namanya membangun impian, membangun usaha, itu pasti butuh yang namanya modal, teman-teman. Ya, nggak cuma bisa modal passion, ya, nggak cuma modalnya, nggak cuma passion aja, tapi modalnya duit. Nah, kita secara finansial juga nggak sampai kuat-kuat banget, ya kan? Bisanya ya udah yang kelas-kelas itu aja gitu. Ya udah akhirnya, dan puji Tuhan, syukurnya saya waktu punya toko baru ini, itu bersamaan dengan saya join Prudential, teman-teman. Ya, bisa dibilang saya ada di Prudential karena anak-anak saya. Jadi pertama yang tadi di Sandepan, mungkin teman-teman sekilas lihat ada anak saya yang pertama, dia mengalami kelainan kromosom. Pada waktu itu, 2 minggu sebelum dia didiagnosa, saya ikut yang namanya PMC, teman-teman. Ya, terus setelah itu ikut PMC. Nah, setelah 2 minggu ketahuan deh ternyata dia ini ada kelainan. Waduh, udah deh. Nah, pemikiran saya kalau PMC itu, aduh pasti semua di cover. Ya enggak, ya udah nggak apa-apa deh. Apapun yang dibutuhkan gitu ya. Gaya merasa punya asuransi gitu ya. Nggak tahu isinya apa. Pokoknya aku beli PMC karena teman saya yang nawarin, ya udah. Terus saya mikir ya udah, berarti kalau perawatan apapun dia butuhkan pasti di cover semua. Nah, ternyata enggak, teman-teman. PMC kan ada batas-batasnya itu kan ya. Nah, terus akhirnya pada waktu itu saya sempat ini ada klaim saya yang nggak cair karena ternyata usut punya usut. Ini pun berkat saya setelah ketemu sama Regnaldo, dan Regnaldo yang mengkonfirmasi gitu. Ternyata memang ada nota yang hilang. Akhirnya nggak semuanya
bisa diklaim gitu loh teman-teman. Yang bisa aku klaim cuma UP Jiwanya pada waktu itu. Ya memang sih bayar cuma 3 kali. Ya kan UP Jiwa keluar sekian puluh juta. Lumayan membantu sih. Cuma ada dalam hati kecil saya merasa kayak, aduh Prudential kok gini ya? Maksudnya kok sama janjinya kok nggak cocok gitu loh. Meskipun secara finansial saya nggak rugi, saya malah untung kalau dihitung secara duit ya. Tapi kan katanya janjinya gini, tapi kok gitu? Oh ternyata setelah ketemu Regnaldo baru saya tahu. Ternyata kita beli asuransi itu memang ada klausalnya dan ada syarat-syaratnya. Kalau memang nggak memenuhi ya udah nggak bisa klaim teman-teman gitu. Dan pada saat itu memang nota asli saya ada yang hilang. Jadi ada beberapa yang nggak bisa cair gitu klaimnya. Baru saya tahu, oh ternyata yang jelek itu bukan Prudential-nya, tapi memang ya saya nggak paham aja. Dan memang mungkin ada oknum yang menghilangkan gitu loh teman-teman ya. Ya udah, terus akhirnya saya waktu hamil anak kedua itu, ya saya ketemu Regnaldo dari itu sih. Waktu saya anak kedua, dia mau nawarin PMC lagi, terus saya bilang, nggak mungkin deh, udah aku ada riwayat anakku yang pertama sudah ngambil PMC, dan nggak semua di cover sama Pru. Makanya akhirnya si Regnaldo ngecek gitu, teman-teman ngecekin, oh ternyata seperti itu. Akhirnya aku bilang, udahlah ngambil ini aja, ngambil yang kesehatan aja buat anakku nanti kalau udah lahir. Nah, waktu itulah saya direkrut, teman-teman, ya. Waktu itu saya direkrut, bentar, tadi cerita apa ya? Oh ya, itu. Saya direkrut pada waktu itu, ya bersamaan dengan saya buka toko baru, teman-teman. Apakah saya langsung jalan? Enggak. Awalnya saya mau direkrut karena saya mikir gini, aku ikut asuransi di saudara, di mana-mana, kok semuanya pada gue yang ngurus, udah gue jadi agent sendiri aja, ya kan? Terus aku juga mengalami yang ini kan, yang maksudnya ada klaim nggak cair, dan aku pengen belajar, gimana sih asuransi itu? Terus kepingin maksudnya gimana supaya keluarga-keluarga dan orang terdekat saya nggak ngalamin yang seperti saya alami. Saya udah miss dengan asuransi yang lalu-lalu gitu ya. Ya jangan sampai ini terjadi sama mereka. Mikir gitu juga. Dan aku kepingin banget belajar tentang insurance. Karena nggak semua orang kan paham tentang insurance. Ya udah awalnya cuma nyantai gitu aja teman-teman. Apalagi barengan sama toko saya yang baru buka. Ya nggak mungkin dong langsung fokus Prudential ya kan. Merasa, wah ini dreams come true, ini Tuhan menjawab doaku, bisa dengan saya punya kesempatan untuk membangun bisnis impian dengan suami, dan lain-lain. Ternyata, untungnya Tuhan itu masih baik ya, bisnis saya yang mebel itu nggak segitunya, teman-teman. Justru yang menyelamatkan saya sampai saat ini adalah bisnis Prudential. Jadi Tuhan tuh baik banget, ngasih timing yang mana, ini lo lihat nih, passion lu ini, ya, ini gue wujudin nih passion lu, ini bagus, udah sesuai yang kamu mau. Tapi apakah ini terbaik buat kamu? Ternyata enggak. Untungnya Tuhan masih kasih aku option satu lagi. Ternyata ini yang lebih baik buat kamu. Gitu loh. Jadi ya seiring jalannya waktu teman-teman baru tahu ternyata bisnisnya seperti itu butuh modal ya. Nggak cuma ini ya. Ya bayangkan aja teman-teman kalau saya pada saat itu saya nggak join di Prudential, yang nggak tahu sekarang jadi apa ya, jadi ikan asin kali ya. Bersyukur deh, aduh puji Tuhan masih ketemu sama Regnaldo juga ya Tuhan tuh baik lah. Nah terus Regnaldo kan rajin tuh ngajakin ke berusaha kan, pas masukin ke sistem, nggak mau teman-teman, males nggak jaga anak. Teman-teman lihat ya, aku tadi Sunday Punch pertama pas lagi toko baru, terus lagi hamil gitu kayak ya ngurus anak dan lain-lain, jadi ribet gitu kayak rasanya aduh males banget deh suruh ikut kelas. Kalau sekarang kan masih enak ya teman-teman ya, bisa via Zoom. Teman-teman misalnya sekarang lagi punya anak, lagi nyusuin, lagi ngurusin diaper, bisa sambil kan dengerin Zoom meeting, ngomong aja nggak apa-apa kan, nggak harus muncul video dan lain-lain. Tapi kan kalau zaman dulu kan kita harus hadir dan lain-lain. Aku males banget, nggak mau, pokoknya nggak mau. Jalani ala kadarnya teman-teman. Sekarang menyesal ya, dari dulu gue jalan. Ya maklum lah, belum tersadarkan ya. Ya udah, terus akhirnya setelah di BOP, baru tahu, gila ini bisnis ternyata yang gue cari-cari selama ini tuh kayak gini ya. Bisnis asuransi ya ampun, gila ternyata makanya ini agen-agen asuransi pada ganas-ganas. Ternyata memang bisnisnya bagus banget, bisa pasif income dan lain-lain. Inilah jawabannya, ya kan? Nah, semangat ya teman-teman ya. Nawarin ke teman paling dekat. Nawarin ke saudara paling dekat. Wah yakin deh, pasti mau deh, udah tahu kan begitu di BOP itu AAD kan, ada aku pokoknya goalku selanjutnya harus AAD, gampang deh ngisi cuma 3 ya kan, terus omsetnya sekian, gampang, bisa. Ya ampun, ternyata yang aku pikir bakalan pasti ngambil, bakalan pasti mau join dan nggak ada yang mau teman-teman ya.
temen saya yang paling deket aja ya, 3 tahun kayaknya, baru mau direkrut. Itu pun nggak jalan, belum langsung jalan, teman-teman. Jadi, ya surprise lah ya, full of surprise ya kita jalani Prudential, nggak nyangka gitu, apa yang kita pikir bisa jalan, ternyata enggak. Tapi yang kita mikir nggak jalan, malah bisa jalan, dan bahkan mungkin orang-orang yang nggak kita kenal itu bisa jalan gitu loh. Aneh juga sih. Nah, tapi selama menjalankan Prudential dari awal ya, saya berusaha sharing ke teman-teman, maksudnya apa hal-hal yang saya dapat gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa mungkin ada teman-teman mendapatkan sesuatu gitu. Nah, awalnya dari Prudential pasti awal-awal sebelum kita menggerakkan nasabah untuk ambil, sebelum kita menggerakkan tim, pasti start dari diri kita sendiri. Mungkin teman-teman sekarang mungkin ada yang baru awal join, ada yang belum tahu seperti apa sih aku di depan ini, bisnis Prudential ini seperti apa, dan lain-lain. Ya, tahu nggak sih teman-teman, dari diri Anda, satu orang Angel, satu orang Ernie, satu orang siapapun, itu bisa punya punya masa depan di mana dia akan punya banyak tim, bisa menggerakkan banyak orang. Nah, itu mungkin pada saat ini teman-teman belum nyadar itu gitu. Tapi ternyata semua itu start dari diri kita. Dari satu orang Angel ini bisa ada tim di bawahnya dan bisa menggerakkan beberapa orang-orang lagi gitu loh. Nah, tapi untuk menggerakkan klien, untuk menggerakkan tim, pastikan kita butuh energi ya. Kayak contohnya gambar roda. Ini gambar saya keluar ya. Oh ya, gambar roda ini untuk menggerakkan klien, untuk menggerakkan tim pasti butuh yang namanya energi. Nah, energinya itu dari mana, teman-teman? Energinya pasti nomor satu dari goal kita, dari dream kita, ya kan? Dalam hidup ini apa sih yang mau aku capai? Apa sih goalku? Apa sih yang jangka panjangnya aku pengen punya itu apa? Nah, dari situ baru kita akan bergerak, ya kan, teman-teman? Terus, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, itu yang akan menggerakkan kita. Dan di mana nanti ketika kita bergerak, yaitu yang akan mempengaruhi menggerakkan klien untuk apa? Untuk mencapai financial goal-nya mereka. Terus menggerakkan tim untuk apa? Untuk mencapai ya goal dan dream mereka juga gitu. Goal dan dream-nya tim. Dan yang paling penting teman-teman, bagi saya energi ini saya bisa dapat dari support system. Support system kayak apa sih? Maksudnya kayak teman-teman gini dikasih dari kantor sistem-sistem yang bagus banget, itu ikut teman-teman, karena itu adalah energi, sumber energi buat kita gitu loh. Dimana apa ya? Kalau cuma ada satu api yang nyala mungkin nggak terlalu ngefek, terangnya juga segitu doang, panasnya juga segitu doang. Tapi ketika kita berkumpul, kita punya banyak api yang berkumpul, nah itu yang akan kayak beri terang yang gede dan kehangatan gitu teman-teman ya. Support system itu juga dari leaders, dari mungkin teman-teman di tim kita, mungkin leader nenek, leader buyut, leaders, itulah ya, semua support system. Nah, itu energi kita dari sana. Kenapa kok kita perlu banyak energi, teman-teman? Karena ternyata sukses itu nggak seperti gambar yang kiri, teman-teman ya. Aku milih Prudential, sukses. Atau, oh, aku baru jalan Prudential, susah, gagal. Ternyata nggak cocok di sini. Bukan seperti itu, teman-teman ya. Bukan terus kita gagal satu hal, terus, kayaknya aku nggak cocok di sini deh. Ini bukan jalanku deh. Ini Tuhan nggak menginginkan aku di sini, bahkan bawa-bawa Tuhan gitu ya. Padahal teman-teman, namanya sukses itu adalah kumpulan dari berbagai kegagalan-kegagalan yang kecil, di mana ketika kita ada satu kegagalan, kita bisa cari jalan lain, kita cari lain. Atau bahkan kesuksesan-kesuksesan kecil yang kita kumpulkan, itu akan menuju suatu kemenangan yang besar, gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita maksudnya gagal-gagal kecil-kecil, tapi kita nggak punya yang namanya goal, kita nggak punya yang namanya target, teman-teman. Ya nggak akan kemana, gitu. Jadi, kena gagal, ya udah aku cari jalan lain. Tapi Anda mau kemana? Nggak ada. Akhirnya ya muter-muter di jalan yang di tengah-tengah itu, gitu. Muter-muter sendiri, nggak jelas. Makanya penting ada yang namanya goal. Makanya kita di awal tahun selalu set goal ya, teman-teman ya. Teman-teman mungkin yang sekarang ada goalnya sudah tercapai, atau ada yang baru mau memulai, ya cepet-cepet set goal. Yang sudah tercapai goalnya, cari goal baru.
Terus upgrade terus yang namanya goal, upgrade dan update terus yang namanya goal, teman-teman. Nah, setelah kita punya goal, kita tahu, oh, goalku secara jangka panjang itu. Ya, berarti aku harus mempersiapkan langkah-langkah kecilnya apa, gitu ya. Dan penting juga untuk capai goal teman-teman dan dream teman-teman dalam hidup, apakah tools-nya sudah benar? Apakah tools-nya sudah cocok? Contoh, aku mimpi kepingin ke bulan, naik becak. Bisa nggak? Nggak bisa. Pasti harus butuh yang namanya roket. Ya kan? Aku mau naik ke Gunung Bromo. Naik apa? Pakai itu loh. Apa sih yang lompat-lompat anak kecil itu? Apa sih? Trampolin. Biar lu lompat 1 juta kali pun nggak akan nyampe ke namanya gunung tersebut, di puncak gunung tersebut gitu, teman-teman. Jadi harus tahu tools-nya ini apa sudah tepat gitu. Nah, lalu selain tools itu juga, skill-nya teman-teman ada nggak? Diasah nggak? Contoh, sudah dikasih nih roket untuk ke bulan. Tapi aku nggak bisa menjalankan roket tersebut. Nyampe nggak, teman-teman? Sama-sama nggak nyampe. Jadi 3 hal ini berhubungan banget. Misalnya pun teman-teman sekarang punya tools, punya skill yang bagus, tapi nggak ada goal-nya. Ya udah, kayak teman-teman kayak cuma nyetir Ferrari keliling-keliling kota, nggak ada tujuan akhirnya apa gitu, teman-teman. Jadi 3 hal ini sangat berhubungan dan harus di-upgrade, harus di-update terus, teman-teman. Nah, apakah tools Anda sudah cocok atau cukup? Apakah skill Anda sudah cocok atau cukup untuk mencapai goal Anda, gitu ya? Kalau saya dulu di kerjaan saya yang lama, ya jujur aja nggak cukup. Makanya saya harus cari alternatif lain. Saya cari tambahan yang lain, yaitu di mana saya dari Prudential ini saya bisa terbantu untuk mencapai goal saya, gitu ya. Jadi kita tuh dikasih Ferrari gitu loh, teman-teman ya, meskipun pinter gitu, tapi kalau pinter nyetir gitu ya, pinter balapan, tapi kalau cuma dikasih apa ya, naik angkot gitu ya, nyampenya ya lama juga, teman-teman ya. Nah, terus untuk memulai Prudential ya, memulai bisnis Prudential, bagi saya tiga hal ini yang perlu dikuatkan, teman-teman. Jadi untuk tim saya pun, saya selalu bagaimana 3 hal ini bisa maksimal. Jadi awal kita masuk, awal kita join, nggak mungkin kan kita yakin kita di tempat yang benar itu 100%. Nggak mungkin ya. Pasti ada mungkin, ya tiap orang beda-beda sih. Jadi kalau dari saya pribadi, apakah saya berada di tempat yang benar? Itu yakinnya saya itu nggak 100%, paling kayak cuma 60% gitu ya. Apakah saya berada di kantor yang benar, di kantor yang tepat, di perusahaan yang tepat, di bisnis yang tepat, yang bisa membawa saya ke goal-goal saya, itu saya belum yakin 100%. Dan teman-teman pun mungkin punya keyakinan yang tingkat berbeda-beda, gitu ya. Nah, asuransi apakah adalah solusi atau ide yang bagus untuk goal finansialnya kita? Kalau saya dulu merasa, bagus banget, karena saya ngalami sendiri, ya kan? Asuransi bagus banget, yakin deh, bagus. Nah, teman-teman ada nggak yang nggak terlalu yakin asuransi ini bagus banget? Nah, itu mesti ditingkatkan, teman-teman. Cuma saya nggak terlalu pede, teman-teman, dulu. Saya nggak yakin saya bisa menjalani bisnis Prudential ini dengan wow, prestasi-prestasi gitu. Enggak. Saya ini tipe pragmatis yang dimana kalau bisa saya itu di dalam tempurung aja, ya toh nyaman-nyaman aja, di dalam zona nyaman saya gitu ya. Jadi saya nggak yakin saya the best person pada waktu itu. Nah, setiap dari kita, setiap teman-teman yang mau mulai, itu pasti punya tingkat keyakinan yang berbeda-beda. Ya kan? Ada yang pede banget, tapi asuransi, rasanya bagusan investasi deh daripada asuransi. Nah, ada juga yang, bener nggak ya Prudential ini the best atau lebih baik aku di perusahaan belah ya. Nah, pasti kan banyak keraguan-keraguan itu waktu teman-teman masuk. Mungkin ada, ya tingkatnya masih beda-beda. Nah, untuk menggerakkan tim saya pun saya progres setiap kalau bisa tingkat kepercayaan dia akan 3 hal ini saya usahakan untuk ditingkatkan gitu. Semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, kita dapat dari mana? Bisa yakin tuh dapat dari mana gitu. Ya dari kita meningkatkan pengetahuannya kita. Nah, saya bahas satu-satu. Apakah teman-teman yakin Prudential is the right place? Kalau for me, buat saya, kenapa saya bilang Prudential ini adalah tools yang tepat buat saya, gitu. Karena nomor 1 kita dimodalin, teman-teman. Ini bukan bisnis tanpa modal.
Prudential mengeluarkan modal sangat besar ya untuk sistemnya dan lain-lain, itu gede banget. Untuk apa ya, ngasih klaim itu kan besar banget, duit gede teman-teman. Untuk ngasih komisi, untuk bayarin semua karyawan, pegawai dan lain-lain, itu gede banget. Gedung, award, terus sistem Proofforce, online semua itu kan investasi yang besar banget teman-teman. Kita sendiri kalau mau bikin bisnis seperti itu, mau dengan sistemnya habis berapa? Gila. Bukan tanpa modal, tapi kita dimodalin. Kita dikasih suatu bisnis dengan modal yang besar, kita tinggal jalanin aja. Masa sih nggak mau teman-teman? Gila, kalau sekarang goblok-goblokan aja deh, saya dikasih toko Alfamart gitu. Aku ambil teman-teman, dia kan nggak keluar modal. Tapi saya menjalaninya aja. Oh iya, aku ambil aja, dimodalin kok, tempat apa semua disediain semua. Ada nggak sih Prudential minta teman-teman nanam modal? Nggak ada gitu. Modal uang ya, maksudnya ya, nggak ada teman-teman. Kita dimodalin, tinggal kita mau jalanin apa enggak gitu. Terus komisinya gede, resikonya kecil, nggak sebanding lah ya komisi sama resikonya. Kerjaannya simpel banget, mau diduplikasi gampang, ya nggak? Mau misalnya kayak mau duplikasi apa ya? Contoh saya arsitek aja deh, punya desain dengan style tertentu. Saya kepingin punya tim yang desain yang seperti saya, nggak tentu bisa, nggak segampang itu gitu. Garis-garisnya apa udah beda semua gitu. Jadi kalau Prudential ini mudah banget diduplikasi. Cepet tua, ya. Kalau di Prudential cepet tua, cepet beranak cucu gitu. Nah, ini percepatan income, cepet beranak cucu. Terus bisa diwariskan. Ini kan satu hal yang menarik sekali ya. Nggak semua pekerjaan bisa dengan gampang diwariskan. Apalagi kalau orangnya katanya kalau meskipun orangnya nggak mau jalanin gitu ya, tapi bisa mendapatkan income yang sama, yang diwariskan income-nya aja. Gila banget sih, bahwa ini bagus banget sih, layak banget untuk diperjuangkan gitu. Terus punya time freedom, bisa ngatur waktu, ya kan? Pas belum, misalnya anak sakit, nggak perlu kan bingung izin bos, nggak perlu bingung bikin surat izin dan lain-lain gitu. Mau kerja sampai tengah malam silakan, nggak ada yang larang, ya kan? Bisa diatur sendiri waktunya. Terus ada support system, teman-teman. Sistemnya semua kita dikasih loh training-training yang bagus, ya, free semua. Terus ada banyak leader yang siap membantu, nggak cuma leader Anda loh, kan semuanya kan tim tua, banyak banget yang support gitu, banyak banget yang ngasih hal positif, kasih meskipun bukan satu kantor, meskipun bukan satu keturunan, tapi saling mendukung. Gila, ini keren banget gitu, aku nggak pernah menemukan bisnis yang saling support sebagus ini gitu. Saya dulu waktu kerjaanku itu adanya bukan support ya, adanya mites apa gitu. Marah-marahin ini, kalau ada yang nggak beres dimarahin ya, kerjanya marah-marah melulu gitu ya. Ada kalau bisa aku sikut kanan, sikut kiri. Kalau bisa toko yang lain jangan rame, toko gua aja yang rame gitu ya. Ya seperti itulah. Terus bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, ya kan, apalagi sekarang online. Aduh, enak banget. Bisa sambil kita menjalani hidup loh, teman-teman. Jadi tahu nggak sih, aku kayak tahun lalu itu dibilang kerja banget, sampai prospek orang sampai cari-cari gimana, ya nggak juga. Jadi intinya kalau saya pada waktu itu lagi nggak ada janji ketemu, aduh pada cancel semua. Ya udah beredar aja di mall, bawa anak, ya kan, ngisi waktu sama anak gitu. Nah, waktu bawa anak, apa yang nggak ketemu orang? Ketemu orang juga, say hi, dapat lah pasar baru. Nanti aku minta WA-mu ya, aku minta IG-mu ya, gitu. Dimanapun teman-teman. Terus waktu kondangan, itu saya ke Makassar waktu itu, kondangan. Niatnya cuma datang kondangan, saudara saya merit. Tiba-tiba ada AI gitu datang, Angel, ini loh, pingin buka polis, kapan hari ditawar sama perusahaan ini gitu, pingin punya insurance kesehatan. Nah ya udah, besok aja ketemu lagi, karena kan waktu itu kan kita masih pesta merit kan, pesta kawin. Ya udah besok aja ketemu lagi. Ya udah pada waktu itu besok ketemu closing. Padahal nggak ada niat sama sekali ke sana untuk prospek, teman-teman. Tapi ya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Gila, enak banget ya jadi agent Prudential. Pokoknya orang-orang tahu aja kita di Prudential gitu, bisa pada nyari gitu loh, teman-teman. Ya kalau misalnya pun nggak, kita nyari pun bisa sambil melakukan
apa ya, aktivitas hidup gitu ya, nggak harus, ya memang ada beberapa apa waktu di mana kita harus memang memprioritaskan waktu, menyiapkan waktu khusus gitu ya, tapi tidak harus seperti itu terus, teman-teman, bisa dijalanin sambil gitu. Terus kita bisa membantu sesama melalui bisnis ini, membantu nasabah, ya kan, mereka punya, supaya bisa mencapai final goal-nya, ya kan, supaya finansial mereka nggak tergerus secara signifikan kalau terkena suatu resiko, gitu ya. Terus kita membantu sama juga apa, kalau kita punya tim, kita mensukseskan tim kita, waduh itu happy-nya kayak lebih daripada dapat komisi kayaknya ya teman-teman. Nah itu, jadi bisa membantu. Terus memang kalau mau amal, mau membantu sesama, nggak pakai duit. Pasti pakai duit, teman-teman ya. Mau misalnya bantu saudara lah, atau mau ngasih kado lah ke ponakan yang bagus. Emang nggak pakai duit, teman-teman. Pakai duit. Makanya kenapa kok enak banget kita kerjain Prudential, dapat duit banyak, ya itu supaya kita bisa membantu lebih gitu ya. Nah, terus yang paling saya rasakan di sini adalah self-improvement. Nggak perubahan diri ke arah yang lebih baik. Jadi bukan bikin apa ya, saya dulu orangnya gini loh, ketemu orang di mall, kalau bisa nggak kelihatan aja deh, kalau bisa nggak usah nyapa, nggak usah lihat aku gitu. Somsto banget. Sekarang orang yang nggak lihat pun gue sapa deh, gue colek kalau perlu ya, dipanggil-panggil kalau bilang apa ya, ternyata dari saya belajar jadi orang yang lebih baik. Ternyata kita ini nggak bisa terlalu kayak mengisolasi diri gitu ya, kayak ya aku tahu it's not good for me gitu kalau terus-terusan kita berada dalam kenyamanan, zona nyamannya kita sendiri dalam tempurung. Kita memang harus apa ya, berdampak positif lah buat orang lain gitu. Nah, terus saya dulu ya nggak berani ngomong kayak gini, teman-teman, di apa ya, sharing-sharing orang ini nggak berani ngomong, dia banget dulu itu. Jadi banyak banget yang bilang, ih kamu habis apa kerjain insurance kok jadi cerewet. Ini tuh hal bagus apa enggak ya? Ya udah anggap aja hal bagus ya. Yang penting kan bisa sharing ya. Ya udah, jadi saya merasakan banyak banget self improvement gitu. Apalagi kalau ada duit kan ya pasti semakin lama semakin awet muda ya kan. Begitulah, jadi banyak banget hal positif ya. Jadi saya terus ada award-awardnya bagus banget kan dari Prudential. Saya merasa why not gitu loh. Kenapa Prudential is not the right place? Itu adalah tempat yang benar banyak banget. Saya nggak pernah dapet apa ya, keuntungan dalam satu paket seperti ini di dalam pekerjaan yang lain gitu. Belum nemu sih saya, teman. Kalau ada yang nemu yang lebih bagus, mungkin saya ikut teman-teman aja. Mas saya belum ada. Nah ini contohnya teman-teman. Saya ini pernah di WA sama apa klien saya dulu. Geser gini. Aduh ya ampun. Ini udah dialusin, udah mau selesai suruh geser. Emang geser tuh cuma tinggal dipindah gitu aja ya. Ini kan harus dibobolin lagi, harus di finishing ulang dan lain-lain. Aduh, teman-teman. Makanya jangan ngomel ya, teman-teman ya, kalau disuruh apa ganti ilustrasi, gonta-ganti ilustrasi beneran. Kalau daripada suruh geser ini, teman-teman ya, stop kontak ini, mendingan aku gonta-ganti ilustrasi 50 kali juga nggak apa-apa. Jadi ya itulah, sesimpel itulah kerjaan kita ya, nggak seribet itu gitu loh. Jadi enak gitu loh. Kalau dibandingin sama kerjaan yang lama. Nah, dari awal, mindset kita tentang bisnis Prudential, itu kalau hanya untuk teman-teman untuk isi waktu, teman-teman untuk cari pekerjaan, menurut saya nggak cocok sih, teman-teman. Nggak cocok lah. Mendingan kalau cuma mau cari pekerjaan, teman-teman bisa nemu kok di tempat lain, gitu ya. Kalau hanya untuk, apa ya, hanya untuk punya kerja, ya berarti kan biasanya ya ada gaji tetap. Terus job desk-nya, waktu kerjanya juga fix, dari jam 9 sampai jam 5, sampai jam 5. Nah, terus kerja juga ada job desk-nya, ya kan? Kita ngikut apa perintah bos, apa perintah yang ditekan gitu ya. Terus kita bekerja untuk diri kita sendiri, kita menggunakan energi kita sendiri, dan waktu kita sendiri gitu ya. Terus kita mewujudkan impian orang lain. Terus kita mungkin ya gaji kita juga tetap aja. Income kita juga tetap aja. Kalau teman-teman cuma berpikir bisnis Prudential ini hanya untuk pekerjaan, ya menurut saya nggak usah terlalu fokus lah di sini. Boleh kok kerjaan yang lain sama aja. Ya karena nggak maksimal.
Bisnis prudential ini kita harus perlakukan sebagai sebuah bisnis, networking bisnis. Minimal teman-teman menganggap ini adalah sebuah karir. Minimal ya, jadi bisa jadi agent, terus punya prestasi sesuatu, naik jadi AAD, promosi lagi naik jadi AD. Minimal masih kayak gitu teman-teman ya, itu masih ada rasanya, masih ada masih kerasa lah ya faedahnya gitu. Nah, kalau teman-teman berpikir ini sebagai networking bisnis, itu lebih bagus lagi, teman-teman. Cuma, kalau sebagai bisnis, ingat, kita butuh modal atau yang namanya investasi. Mungkin kalau di Prudential butuh modal, uangnya nggak terlalu. Tapi kita invest apa? Kita invest tenaga kita invest waktu kita. Gitu, teman-teman. Jadi jangan ngomel, misalnya kayak, makan waktu banget, aku capek gini-gini. Namanya juga bisnis. Di mana-mana bisnis teman-teman butuh yang namanya modal dan investasi. Cuman dari Prudential memang modalnya nggak berupa uang ya, teman-teman, untuk yang awal-awal ya. Terus setelah itu kita perlu nyusun sistem di bisnis kita sendiri. Bisnis kecil itu maksudnya kayak di timnya kita gitu, planning mau seperti apa sistemnya, terus mau dijalani seperti apa supaya bisnisku ini berhasil. Nah, ini adalah tahap di mana mungkin teman-teman juga masih belum merasakan hasilnya. Aku udah nyusun strategi, nyusun sistem, dan lain-lain, kok nggak ada hasilnya. Aku udah prospek-prospek sampai berbulan-bulan, kok nggak ada hasilnya. Namanya juga bisnis, teman-teman ya. Bisnis itu apakah langsung pasti cuan? Enggak loh. Kita nanam ratusan juta, nanam miliaran. Belum tentu dalam 6 bulan itu bisa balik, bahkan minus. Tapi di Prudential minimal kan teman-teman nggak minus gitu loh. Jadi memang kita harus memandangnya sebagai sebuah bisnis. Kita memang nggak dapat yang namanya gaji tetap gitu ya, teman-teman. Terus ya bisa sih teman-teman ya dapat gaji tetap kalau memang bekerja gitu ya. Poinnya kita bukan sebagai pengikut, teman-teman. Kita harus prepare, kita harus siap-siap, kita bakal jadi seorang leader. Dan dari teman-teman waktu awal join pun harus sudah berpikiran sebagai, aku nih mempersiapkan diriku sebagai seorang leader. Dan jangan ikut-ikut, maksudnya nggak, kayak pada umumnya gitu, teman. Be different, jadilah yang berbeda, jadilah unik, ya, karena kita tiap orang kan pasti punya kelebihan masing-masing, punya cara masing-masing. Nggak apa-apa, teman-teman. Meskipun diajarin template-template, teman-teman harus tetap jadi beda, gitu. Jadi jangan cuman kayak ngikut-ngikut aja, gitu ya. Terus, ini kan mungkin tahap-tahap di mana kita masih belum merasakan hasilnya. Ngapain sih kita ini harus berjuang? Ngapain sih kita harus melakukan ini terus, gitu? Karena ujungnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman, ketika teman-teman sudah meng-create leader-leader, meng-create pemimpin, ya itu saya belum merasakan banget ya, karena leader saya masih sedikit ya, cuman masih banyak yang kepingin juga jadi leader. Nah, itu saya merasa excited gitu loh, create leaders ini menyenangkan gitu ya. Terus kenapa kita bisa mewujudkan nggak cuman impian diri kita aja, nggak cuman impian orang lain, tapi kita bisa mewujudkan impian tim-tim kita gitu loh. Itu yang hasilnya menurut saya, wah, itu di depannya kita gitu ya. Excited gitu loh. Jadi teman-teman jangan takut untuk invest modal, waktu, dan lain-lain. Jangan takut capek, teman-teman. Karena di depan tuh seperti ini loh. Terus apalagi percepatan income nggak ada batasnya, teman-teman. Kalau teman-teman cuma memperlakukan bisnis Prudential seperti pekerjaan, ya udah ya, sorry itu saya income-nya tetap aja. Nggak ada percepatan gitu loh. Tapi ketika teman-teman melakukan ini sebagai networking bisnis, gila, itu pasti percepatan income gitu ya. Terus kenapa sih kita kok harus rekrut? Selling itu menyenangkan ya, teman-teman. Contoh kita nih lagi lihat pohon gitu ya, buahnya banyak banget yang mateng-mateng gitu ya, pengen gua petik gitu, ngiler. Ya udah, petik aja buahnya. Itu selling, teman-teman. Kita mendapatkan sesuatu ya, hasil yang cepat gitu ya. Terus setelah Halo, putus ya? Angel putus. Putus ya. Halo Renanda, Renanda lagi. Itu. Kenapa? Angel, putus. Halo, Angel. Putus, Jal. Telepon dia, Com. Bentar ya, gua teleponnya. Teman-teman, seperti biasa, permasalahan di internet ya jadi tegang lah kalau speaker.
Teman-teman ya, sabar ya. Ini Angel kasihan nih, putus nih. Seorang wanita tangguh dari Surabaya. Tunggu ya. Tunggu teman-teman, tunggu. Cong? Udah sadar putus ya. Udah sadar putus. Tunggu ya. Tunggu. Angel ya. Belum Tunggu masuk. ya. Udah masuk, Cong? Ya, Cong lagi pusing disuruh diemin anaknya. Recordingnya stop dulu recordingnya. Oh iya, recording stop.